Halo semuanya, di sini kita akan bahas terkait project planning, the project infrastruktur. Ini adalah modul lanjutan dari yang sebelumnya. Oke, di modul ini, nah kita akan membahas lanjutannya, yaitu kita akan masuk ke procuring external project resource. Nah, di sini kita akan cerita tentang pembelian ya. Jadi proyek itu sering membutuhkan sumber daya secara eksternal dari vendor atau pemasok. Contohnya pengadaan perangkat keras, perangkat lunak. Nah, outsource itu berupa sebuah keputusan pada tingkat organisasi atau keputusan pada tingkat proyek. Jadi pengadaan itu bisa dari outsource ya, selain dari insource. Oke, untuk perencanaan dari sumber daya ini kita lihat di sini ada pembagiannya untuk pembeliannya. Nah, ada 3 model ya untuk pengadaan dari resource untuk proyek. Ada yang pertama itu full insourcing. Nah, kalau full insourcing berarti untuk keseluruhan sumber daya untuk proyek itu kita hasilkan sumber dayanya itu semua ada dari internal. Jadi kita nggak ada pakai eksternal, full semua internal. Nah, kemudian ada yang full outsourcing. Kalau full outsourcing berarti semuanya dari eksternal. Proyek kita itu sumber dayanya itu dari eksternal, tanggung jawabnya itu dari eksternal. Nah, ada yang di tengah-tengah ini yang modelnya selective outsourcing. Selective outsourcing ini dia pilih ya ada sebagian yang internal dan ada sebagian yang eksternal seperti itu. Jadi di dalam sebuah proyek sumber dayanya nanti kita pilih yang mana yang bisa kita hasilkan dari internal, yang mana yang kita perlu dari eksternal. Nah, pada saat perencanaan procurement ya, pembelian ya, proyek tentu membutuhkan sumber daya, produk atau layanan yang nanti kita perlu beli secara eksternal. Nah, maka di tahap ini di procurement planning kita mulai untuk menentukan kebutuhan yang proyek mana sih yang nanti bisa kita penuhi internal. Nah, untuk yang eksternal kita akan buatkan RFQ ya, dokumennya namanya RFP. RFP itu adalah request for proposal. Nah, request for proposal itu adalah kita meminta penawaran di mana penawarannya nanti kita minta ke si penjual ya, si pihak eksternal lah ya, vendor, pemasok gitu ya. Nah, di RFP ini request for proposal nanti kan ada balasan ya dari pihak vendornya. Nah, balasan tersebut nanti kita akan pertimbangkan dari sisi biaya, harga, kemudian gimana kualitas dari produk atau layanannya, gimana dengan ketepatan waktu dalam pengadaannya. Nah, kemudian nanti kita akan bandingkan dari beberapa vendor dan kita akan pilih vendornya. Nah, setelah kita dapatkan vendor, kita pilih vendornya, tentu kan kita harus buat kontrak ya antara pembeli dan penjual. Nah, kontrak ini ada 3 jenis ya, ada bedanya. Yang pertama itu ada fixed price atau lump sum kontrak. Nah, di sini adalah kontrak harga tetap ya. Jadi total harga tetapnya akan kita negosiasi, akan ditetapkan sebagai harga akhir untuk produk atau layanan tersebut. Yang kedua itu ada cost reimbursable kontrak. Nah, di sini dibagi 3 lagi ya, ada CPF, cost plus fee atau cost plus persentase of cost. Di sini yang pertama ini vendor itu dibayar dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan serta biaya berdasarkan persentase biaya yang disepakati. Kemudian ada cost plus fixed fee, CPFF. Nah, di sini vendor diganti dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam keseluruhan pekerjaan dan menerima dalam jumlah tetap. Kemudian ada cost plus incentive
fee CPIF itu adalah vendor diganti dengan biaya yang telah ditentukan sebelumnya dan ditambah dengan bonus insentif dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir itu ada time and material contract, itu waktu dan material dari kontrak ya. Di sini adalah perpaduan kontrak cost reimbursable dan fixed price, di mana pembeli membayar kepada vendor untuk waktu dan material yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, tentu untuk mendukung proyek kita berjalan dengan baik, kita harus memperhatikan lingkungan dari proyek. Nah, lingkungan dari proyek itu yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu a place to call home. Jadi gimana sih supaya orang-orang yang bekerja dalam proyek tersebut merasa nyaman ya, seperti serasa rumah ya, seperti itu ya kalau kita artikan. Kemudian yang kedua tentu kita harus mendukung proyek tersebut dengan teknologi ya. Yang ketiga itu tentu ada office supplies, itu seperti peralatan-peralatan kantor, pulpen, hektar, dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat itu culture, budaya ya. Jadi di proyek kita itu tentu ada orang-orang dari budaya-budaya yang berbeda ya. Nggak bisa dari satu budaya seperti itu. Nah, termasuk multidisiplin ilmu ya. Jadi nggak bisa misalnya cuma semuanya adalah orang yang jago coding. Tentu kan kita perlu ada orang dari ilmu-ilmu lain, misalnya ilmu akuntansi dan sebagainya. Kemudian project charter. Nah, project charter ini adalah ringkasan banyak hal yang ditemukan dalam rencana proyek secara rinci. Nah, apa sih yang akan tergambar di dalam project charter? Nah, project charter itu biasa akan mendokumentasikan move dari proyek. Kemudian mendefinisikan infrastruktur dari proyek ya. Infrastruktur proyek itu seperti orang, sumber daya, teknologi, metode, manajemen proses, dan area pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu kita bisa merangkum detail dari perencanaan proyek seperti ruang lingkupnya, jadwal, anggaran, kualitas, sumber daya, asumsi dan resiko, kemudian administrasi proyek. Kemudian kita mendefinisikan struktur tata kelola dari proyek. Kemudian di project charter juga menunjukkan komitmen eksplisit ya ke proyek tersebut. Nah, komitmen eksplisit di sini project charter itu mendefinisikan peran dan tanggung jawab dari berbagai stakeholder. Stakeholder itu siapa aja? Ada sponsor proyek, manajer proyek, dan tim proyek. Nah, apa sih yang ada dalam yang harus ada ya dalam project charter ya? Yang pertama itu ada identification-nya, yaitu project charter tentu punya penamaan. Kemudian siapa saja sih stakeholder-nya? Kemudian deskripsi dari proyek. Kemudian ada measurable organizational value ya, move-nya. Kemudian ada ruang lingkup proyek, jadwal proyek, anggaran proyek, standar kualitas, sumber daya, kemudian asumsi dan resiko, kemudian ada administrasi proyek. Administrasi proyek di sini biasanya kita fokus ke knowledge area, proses pengendalian untuk mendukung yang namanya proyek. Kemudian ada acceptance dan approval. Biasa kan ini kan project charter dia model dalam bentuk seperti kontrak ya. Jadi ada nanti tanda tangan ya. Tanda tangan dari stakeholder-nya untuk menyepakati proyek ini. Kemudian reference, kalau misalnya nanti ada seperti apa ya, acuannya gitu perlu kita cantumkan. Kemudian yang terakhir terminologi. Terminologi itu seperti daftar istilah dan akronim, seperti itu. Nah, demikian terkait materi terkait infrastruktur proyek. Nah, kemudian untuk tugas keempat, nah ini adalah terkait manajer proyek dan infrastruktur proyek. Di poin A kita diminta tentukan sih siapa yang berperan jadi manajer proyek dalam tim Anda. Jadi kemarin kan kita sudah bentuk tim ya, tim proyek ya. Di antara tim proyek itu pilihlah salah satu yang jadi manajer proyek. Nah, manajer proyek yang dipilih ini jelaskan pula mengapa sih dia berhak
berhak memerankan sebagai manajer proyek. Kemudian yang poin B, pastikan bahwa infrastruktur proyek sudah terpenuhi. Nah, jelaskan dasar kepastian bahwa infrastruktur proyek di proyek kita itu sudah kita penuhi. Nah, demikian terkait video pembelajaran kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya.